Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk orang semua. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah ada pada minggu kelima, di mana adik orang boleh menghayati makna penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kembali lagi orang berjumpa dengan Inci Vina dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 11, dan pembacaannya masih di Keluaran, kitab Musa atau kitab Taurat, Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 29 yang berjudul Tulah ke-9 Gelap Gulita. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, seperti biasa Encik mau sapa dulu orang semua, boleh toh? Iya. Apa kabar hari ini adik-adik? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Dan dalam menjalani torampe hari-hari kehidupan, ternyata Tuhan dah setai patora. Bahkan pemberkatan Tuhan boleh orang rasakan di setiap torampe kerja, di setiap torampe aktivitas, di setiap torampe kehidupan. Untuk itu, orang puji Tuhan, memuliakan Tuhan karena besarlah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adikku ini berkati Tuhan, sebelum kita membahas Bina Anak pelajaran 11, orang mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, bersyukur kami sambil membilang terima kasih Tuhan. Engkau baik dan luar biasa bagi kami anak-anak-Mu. Saat ini kami diperkenankan untuk belajar firman-Mu. Tolonglah Tuhan, Engkau berikan hikmat bagi kami, supaya Tuhan kami boleh mengerti dan memaknai apa arti firman yang akan kami baca, yang juga akan kami renungkan. Sedialah hati kami Tuhan, jadikan hati kami seorang hamba yang boleh menerima apa kata firman, dan telinga seorang murid yang boleh mendengar apa kata Tuhan, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Firman-Mu boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami yang sering-sering dan seringkali kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Barui kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, mampukan kami untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini sembahyang kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita baca sama-sama Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai ayat yang ke-29. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tulah ke-9 Gelap Gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah beribadah kepada Tuhan, hanya kambing dan domba dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami, dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu,
aku takkan melihat mukamu lagi. Ya, demikianlah torang so baca sama-sama. Itu pembacaan dalam Bina Anak pelajaran 11. Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai ayat 29. Nah, adik-adik, torang so belajar toh dari minggu lalu itu tulah atau hukuman yang diberikan Tuhan kepada orang Mesir, Raja Firaun toh, karena dia masih mengeraskan hati. So air menjadi darah pertama, kedua tulah katak toh, torang baru belajar minggu lalu toh tulah katak, dan kemudian ada di tulah ketiga yaitu nyamuk. Habis nyamuk ada di lalat pikat, habis lalat pikat ada di penyakit sampar pada ternak. Aduh, tulah keenam ada di timbul apa? Bisul-bisul. Iya. Lalu tulah ketujuh yaitu hujan es. Bukan main, ada di hujan es diserta api. Bagi manusia, nyana mungkin masa hujan es kuning api tuh, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil toh. Itu hujan es disertai dengan api. Lalu ada di setelah hujan es ada tulah belalang. Belalang banyak sekali itu. Ada habis belalang ada di torang mau belajar tulah ke-9. Nah, apa itu ada di? Ya, gelap gulita. Aduh, gelap. Ada di encinya apa lihat Pak Adi? Ada di punya apa lihat enci toh? Ada di ku yang berkati Tuhan. Nah, torang mau baca cerita tentang gelap gulita seluruhnya. Judul Bina Anak pelajaran 11. Nah, ada di bagaimana kalau rasa mati lampu? Atau ndak ada cahaya apapun. Torang rasa apa? Rasa siksa atau rasa cemas. Aduh, ndak ada cahaya. Nah, ini gelap gulita ini. Jadi, Tuhan ada kasih tulah bangsa Mesir, para Raja Firaun, karena Raja Firaun masih mengeraskan hati. Ada di sulapan tulah ada berlalu, ada lewat, tapi dia tetap mengeraskan hati karena adik-adik dia hendak mau lepas bangsa Israel ada di mau beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan suruh Pak Musa ulurkan tangan ke langit supaya apa? Terjadi gelap gulita di seluruh tanah Mesir. Adik-adik, Musa langsung apa? Ulurkan tangan. Adik-adik, saat itu adik terjadi gelap gulita. Aduh, semua gelap. Iya, semua meraba-raba. Alkitab udah bilang, ada ceritakan bahwa itu gelap kata dapat diraba. Itu kok sama dengan badai debu. Sehingga adik-adik itu gelap itu Alkitab bilang dapat diraba. Nah, adik-adik, orangnya nak dapat pindah tempat, dia mau dapat bangun dari tempat tidurnya. Kenapa? Sangat gelap tuh. Jadi 3 hari Tuhan ada kasih apa? Tulah gelap gulita di seluruh tanah apa? Tanah Mesir. Tetapi ingat adik-adik, di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, nyanda gelap, tetapi ada terang. Nah, jadi adik-adik, ini Raja Firaun dengan orang-orang Mesir, adik-adik semua apa? Gelisah, takut. Mereka tidak dapat beraktivitas toh, selain membuat pindah atau bangun dari tempat tidur, boleh karena apa? Gelap sekali. Itu orang di sini orang yang dapat lihat toh, yang dapat lihat lantaran DP apa? DP gelap. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, karena gelap adik-adik, Firaun panggil Pak Musa. Musa, bilang Pak orang Israel pergi jo beribadah jo Pak Tuhan, hanya jangan bawa ngoni peternak, ngoni pe anak-anak boleh ngoni bawa serta pergi jo, margoni boleh bawa ngoni peternak. Adik-adik, Musa bilang apa? Kasihan raja, bagaimana nanti orang mau beribadah Pak Tuhan, punya ada korban persembahan Pak Tuhan. Jadi Raja Firaun siapa mesti bawa orang apa? Peternak-ternak toh, orang mesti bawa, dan yang tidak ada satu kaki pun yang tinggal. Nah, ini Firaun langsung apa? Langsung marah. Dia bilang, Musa, kita nyak mau lihat lagi ngana pe muka, pergi jo. Mari kita nyak mau lihat ngana pe muka, pokoknya kalau ngana lihat pe muka pasti ngana mati. Nah, Musa bilang, biar jo, tepat seperti katamu, kita lihat akan mulia ngana pe muka. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, orang boleh lihat toh. Ini Firaun mulai apa? Dia mulai keselembut DP hati, tetapi adik-adik dia masih licik toh. Dia bilang pergi jo ngoni pe anak bawa serta, tetapi ngoni pe ternak ni boleh bawa. Nah, sama dia nyak kasih lagi toh. Tetap Tuhan kasih keras DP hati karena Tuhan punya takkan masih DP apa? Kuasanya.
Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, ini sotulah ke-9 Kang. Tetapi tetap ini Raja Firaun, walaupun dia suruh pada Musa, orang Israel, DP anak-anak, DP semua boleh bawa, tetapi tenang dia semulai apa? Lombo sadiki, tetapi ada kelicikan. Karena apa? Orang mau beribadah bagaimana? Kalau ternak kasih tinggal berarti apa? Diharapkan Musa masih mau apa? Masih mau balik tuh, orang Israel masih mau balik. Karena apa? Sampai ternak merupakan apa? Sampai kebutuhan lagi tuh. Jadi pasti dia mau balik. Makanya Musa bilang, hei Raja Firaun, kok bagaimana orang mau ibadah pada Tuhan? Nah, kalau nyak bawa korban, nah adikku yang berkati Tuhan, Raja Firaun langsung malah pergi jodang, pergi juga keluar. Nah, jangan sampai ngana lihat tapi muka ya. Kalau ngana lihat tapi muka, ngana akan mati. Nah, Musa lebalah, iyo, pokoknya kita tepat seperti katamu. Aku tidak akan melihat mukamu lagi. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, dari cerita gelap gulita ini orang boleh belajar. Ternyata itu gelap. Tuhan ada kasih itulah Pak, bangsa Mesir, Raja Firaun 3 hari. 3 hari ada di itu sama dengan apa? Sama dengan orang dapat ingat. Waktu Tuhan Yesus di kayu salib toh, iya pada waktu dia akan mati, iya 3 jam apa? Gelap gulita meliputi daerah itu dari jam 12 sampai jam 3. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, ternyata orang mesti belajar, bukan main Tuhan Allah kuasa kan adik-adik. Iyo dia pakai apa langit adik-adik, karena orang Mesir ini adik-adik, iya orang selalu apa mendewakan apa dewa matahari, itu orang bilang Ra. Iya orang berkuasa, orang kata jaga atur tuh waktu siang dan malam. Nah ini orang Mesir percaya sekali Pak dewa Ra. Jadi adik, Tuhan kasih kuasa, kasih tunjuk DP kuasa tuh. Nah ternyata Tuhan kok yang cipta tuh matahari tuh, masa Tuhan yang dapat berkuasa untuk matahari. Jadi Tuhan kasih gelap gulita itu menandakan Tuhan yang atur semua tuh. Itu Dewi Ranya tidak ada apa-apa, itu dewa dewi orang Mesirnya tidak ada apa-apanya, tidak ada kekuatan apa-apa. Buktinya ada di Tuhan boleh menutup apa matahari tuh. Iya, jadi orang Mesir ini orang bangga-bangga itu dewa Ra, sehingga Tuhan kasih tunjuk, oh Tuhan Allah ternyata yang empunya, yang menciptakan dan yang apa memelihara ciptaannya. Tuh Tuhan kasih tunjuk, Tuhan tutup matahari, berarti itu dewa dewi orang Mesir itu dikalahkan. Luar biasa tuh Tuhan. Ya ternyata orang punya Tuhan yang luar biasa. Apapun yang nak mau dapat tandingi orang Tuhan tuh luar biasa. Nah, orang belajar ada di coba orang lihat. Ya, semua di tanah Mesir gelap, tetapi di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, itu ada terang. Nah, itu tandanya Tuhan membedakan mana orang percaya dan mana orang yang tidak percaya. Mana orang yang hidup dalam gelap dan mana orang yang hidup dalam terang. Di mana ada terang, orang suka cita tuh. Tetapi kalau orang gelap, rasa mau apa, hidup dalam gelap, rasa cemas, rasa takut. Iya, pokoknya orangnya ada apa-apa di gelap karena orang suka hidup dalam terang. Nah, siapa terang itu? Ya, dialah Tuhan Yesus. Dialah terang dunia. Jadi, yang ambil orang dari kegelapan dosa tuh, dari kegelapan dosa, kau angkat apa untuk hidup dalam terang, sehingga orang disebut anak-anak terang. Jadi Inci sampaikan untuk orang semua, mari di minggu-minggu sengsara yang orang lewati ini, minggu kelima toh, ya bagaimana orang hidup dalam terang toh, nyana hidup dalam gelap dosa toh, pamanyau, pamumake, semua Tuhan jaga beki, itu menyakiti hati Tuhan tuh. Jangan sampai Tuhan Yesus kasih yang aduh, orang menyakiti hati Tuhan. Tuhan sorela angkat orang dari kegelapan dosa menjadi anak-anak terang, sehingga orang boleh hidup dalam terang ilahi Kristus. Nah, adik-adik, orang boleh kenal toh siapa terang. Dialah terang dunia, yaitu Tuhan Yesus. Siapa yang hidup dalam terang, dia menjadi anak-anak Allah. Orang Inci mau panggil semua untuk hidup dalam terang. Ya, terang di rumah, terang di sekolah, terang di mana saja kita berada. Bukan berarti mau waliling kok, terang Inci, kita terangnya. Enggak, bukan begitu. Orang hidup terang,
Jadi anak terang, iya, menerangi kegelapan dunia. Toh kalau dunia aduh so kacau, so banyak sekali dosa. Torang hadir sebagai pembawa terang, pembawa damai. Sama dengan siapa? Sama dengan Tuhan Yesus. Torang mesti lihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi mari torang bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang rela mati untuk torang. Toh iya, torang hidup kudus, torang hidup terang. Di mana saja torang berada, torang jadi terang untuk orang lain. Jangan hidup dalam kegelapan tuh adik. Jadi torang ini adalah anak-anak terang, makanya torang harus hidup dalam terang. Toh iya, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, melakukan kehendak Tuhan. Nyanak zamannya apa mama, sayang saudara, sayang teman, sayang sama orang, nyanak pilih-pilih tuh. Nah, karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Untuk itu hiduplah dalam terang Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Jadikan kami sebagai anak-anak terang dimanapun kami berada, hidup membawa terang untuk orang lain. Biarlah Bapa kemuliaan Kristus nampak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sampai jumpa, terima kasih.